Haleluya, Tuhan berkati, silakan duduk saudara. Hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita sedang belajar atau mengingat kembali pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Minggu depan kita ada ibadah juga pencurahan Roh Kudus, dan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga besok ini ada juga ibadah pencurahan Roh Kudus. Jangan lupa hadir ya bareng-bareng supaya kita diperbaharui di dalam rohnya. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama gambar besar tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mulai dengan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31 berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Allah menciptakan bumi, semesta dan segala isinya itu dalam 6 hari. Dan pada hari yang ke-6, pada ciptaan yang terakhir, Allah menciptakan manusia, yaitu puncak dari semua ciptaannya. Kenapa saya katakan itu puncak? Sebab pada saat itulah, kali terakhir itulah Tuhan berkata, sungguh sangat baik ketika dia melihat semua ciptaan yang pernah atau yang sudah diciptakannya itu. Padahal sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5, hari ke 1, 2, 3, 4, 5, Tuhan berkata, ciptaannya itu baik. Tetapi di hari yang ke-6, Allah berkata, sungguh amat baik. Ada apa di sana? Ternyata saudaraku, kalau kita melihat Allah berkata demikian, itu sesudah menciptakan manusia. Apa istimewanya manusia dibandingkan dengan semua ciptaan sebelumnya? Saudaraku, Allah pada saat menciptakan manusia, Allah memberikan sesuatu yang spesial dalam kehidupan manusia, yaitu roh. Sebelumnya Tuhan menciptakan segala perkara, tapi tidak ada roh yang disimpan dalam semua ciptaan itu. Tetapi kemudian Tuhan memberikan roh kepada manusia. Dan setelah itulah Tuhan melihat sungguh sangat baik. Dalam arti kata sempurna, exceedingly. Begitu absolut, begitu luar biasa baik. Kenapa demikian? Karena ada roh. Jadi saudaraku, kalau kita lihat bahwa ciptaan manusia, apa yang terbaik dari ciptaan manusia? Kita senang melihat seseorang berhidung bagus, rambut bagus, wajah bagus gitu. Tetapi bagian terindah dari hidup manusia, dari keberadaan manusia adalah roh di dalam manusia itu sendiri. Dan ini adalah bagian terindah yang diberikan Tuhan hanya kepada manusia. Malaikat punya roh, tapi dia tidak punya tubuh. Makhluk-makhluk lain punya tubuh, tapi mereka tidak punya roh. Tapi manusia punya dua-duanya. Dan kemudian Tuhan melihat semua ciptaan itu adalah sempurna, sungguh amat baik adanya. Jadi roh yang ada di dalam kita, itu adalah bagian yang paling baik. Yang membuat kita berbeda dari semua ciptaan lain. Saudara punya roh? Sadari itu. Bahwa di dalam hidup kita, itu ada roh dan itu the best, itu bagian terbaik dalam kehidupan manusia. Roh itulah yang membuat kita bukan cuma memiliki bios, tetapi memiliki zoe. Bios itu adalah hidup seperti biasa, tapi zoe itu artinya adalah kehidupan yang memiliki hubungan dengan Allah. Itu zoe. Kenapa ada zoe? Sebab roh itu, saudaraku, yang berhubungan dengan Tuhan. Yang lain tidak punya roh. Tapi manusia memiliki roh yang disimpan Tuhan di dalam dirinya. Dan itulah yang membuat hubungannya dengan Tuhan. Zoe. Sungguh amat baik. Tuhan puas dengan ciptaannya itu. Sekali lagi saudaraku, bagian terbaik yang dimiliki seorang manusia adalah roh di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, kita punya roh. Dan lihat saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang roh manusia itu. Saudaraku, Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan. Yang lain enggak punya. Tapi manusia itu punya roh. Dan itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Manusia itu sadar dengan dirinya, hubungannya dengan Tuhan karena ada roh. Itu adalah pelita yang disimpan Tuhan menjadi penerang buat kita semuanya. Makhluk lain tidak punya itu. Dan kemudian juga Matius pasal yang 26 ayat 41 berkata, roh itu penurut. Haleluya, Tuhan berikan sesuatu dalam hati kita, sesuatu yang
penurut, taat. Itu roh yang Tuhan simpan dalam hidup kita. Roh itu penurut. Pak, Bu, saudaraku, di dalam dirimu itu ada roh yang penurut. Dan ini kita perlu sadar, berulang kali kita ingin hidup kudus. Roh itu penurut. Roh itu ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh itu penurut. Dan itu adalah bagian terbaik dari diri kita. Roh. Apalagi yang Alkitab katakan tentang roh manusia. Saudaraku, bagian terindah itu kemudian memiliki buah yang dihasilkannya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Tuhan, semua baik. Yang berasal dari roh, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara bisa bayangkan ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa. Dia memiliki roh yang penurut, yang taat, yang suci, yang murni. Hatinya penuh dengan buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, satu kehidupan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan simpan roh itu di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita mengerti dan sadar bahwa Tuhan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Roh. Dan itu adalah pelita Tuhan. Itu kesayangan Tuhan. Semua baik. Berhubungan dengan Tuhan. Kasih sukacita penuh dalam hidup manusia. Karena ada roh. Sampai sesuatu terjadi. Kejadian 3 ayat 6b. Lalu Hawa mengambil dari buahnya. Dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Apa yang terjadi setelah itu adalah manusia ternyata digoda oleh iblis dan manusia memilih untuk taat kepada iblis. Sudah ada satu pelajaran di sini. Kepada siapa kita taat, kita akan menjadi sama seperti dia. Ketika kita taat kepada Tuhan, buah roh yang adalah milik Tuhan, itu limpah dalam hidup kita. Tapi ketika kita, jangan kita deh. Tetapi ketika seseorang taat kepada kegelapan, maka dia akan jadi sama dengan kegelapan itu sendiri. Manusia kemudian menjadi hamba dosa. Apa yang terjadi kemudian adalah buah roh itu kemudian digantikan. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan. Gak enak banget bacanya kan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang kemudian menguasai manusia. Bagian terindah dari hidup manusia telah hilang. Mungkin masih ada samar-samar tentang buah roh itu. Tetapi yang berkuasa adalah kedagingan. Dan inilah kemudian sudah keindahan yang hilang dari kehidupan manusia. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dirasakan Tuhan pada saat itu? Saudaraku, Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bagian terbaik yang terindah dari manusia sekarang telah hilang. Dan diganti dengan kedagingan, hawa nafsu, iri hati, perpecahan, kecabulan, keserakahan. Manusia bukan lagi berbentuk seperti semula. Rohnya sekarang dikuasai oleh kedagingan. Saudaraku, lalu apa yang dilakukan Tuhan? Bagaimana perasaan Tuhan
Di dalam kepedihan hatinya itu. Bagaimana sikap Tuhan kepada manusia yang sudah kehilangan hal yang terbaik dari dirinya. Yang dirasakan Tuhan adalah Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ketika Tuhan melihat roh manusia dikuasai oleh segala yang buruk kedagingan, ternyata Tuhan masih menginginkan dan merindukan roh manusia. Kita bilang, roh yang disimpan oleh Tuhan di dalam diri manusia itu diingininya. Tetap Tuhan menginginkan roh yang ada dalam hidup kita. Bukan cuma menginginkan, tapi diingininya dengan cemburu. Sehingga kemudian Tuhan mengejar karena kecemburuan untuk memiliki kembali roh yang ada dalam diri kita, bagian terindah yang pernah diletakkan Tuhan dalam diri manusia. Allah tetap menginginkan rohmu dengan kecemburuan yang besar. Ketika kedagingan itu ada, ketika keserahan, kecabulan, hawa nafsu itu ada, saudaraku perhatikan satu hal. Ada satu bagian dalam dirimu yang tetap diinginkan Tuhan, rohmu. Dan Tuhan mengingininya dengan kecemburuan yang besar. Dia tidak mau itu tercemar. Dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Dia mengingininya dengan cemburu yang besar. Saudara, mari kita sadar bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang Tuhan kejar dengan kecemburuan yang besar. Roh. Yang sementara ini mungkin daging berkuasa. Tetapi Tuhan tetap menginginkan roh kita dengan kecemburuan yang besar. Lalu ketika dia melihat, Allah melihat manusia dikuasai oleh kedagingan. Tetapi Allah tetap menginginkan roh itu kembali kepada dia. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Saudaraku, yang Tuhan lakukan kemudian adalah Yesus datang. Membela kita, mencari kita, dan menebus kita. Dan karena yang berdosa adalah manusia, itu bukan halangan bagi Allah untuk mengosongkan dirinya dan menjadi seorang manusia. Tahukah pengorbanan itu karena kecemburuan yang besar? Dan dia turun menjadi manusia. Bagi dia sudah bukan masalah untuk melepaskan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan demi tujuan besar itu dia taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan menebus hidup kita. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena manusialah yang berdosa. Manusialah yang memiliki roh yang harus ditebus. Tetapi manusia juga yang harus dihukum. Maka dia kemudian menjadi manusia untuk menerima penghukuman itu. Saudaraku, mari kita lihat Tuhan telah melakukannya karena kecemburuan yang besar untuk mengejar kita. Dan ketika dia menjadi manusia, kemudian dia menebus kita, dan kemudian dia menjadi teladan untuk kita. Dia menjadi sama seperti kita, untuk bisa menjadi teladan, supaya kita bisa jadi sama seperti dia. Kalau dia tidak sama seperti kita, mana mungkin kita bisa menjadi sama seperti dia. Karena itulah Allah mengosongkan dirinya. Allah itu tidak pernah mengantuk, tapi Yesus tertidur seperti manusia. Allah itu tidak pernah lapar, tetapi Yesus makan bersama orang-orang berdosa.
Allah itu tidak pernah haus, tetapi dia minta minum kepada seorang perempuan di Samaria. Dan Allah itu tidak pernah takut dan gentar, tetapi Yesus gemetar di Taman Getsemani. Dia jadikan sama seperti kita. Bahkan kemudian dia menerima pembaptisan. Karena dia harus menjadi sama seperti kita. Untuk membeli kita, untuk menebus kita, untuk mendapatkan kita kembali. Dan kemudian dia menjadi teladan. Bahkan Roh Kudus turun kepada dia. Kenapa dia harus perlu Roh Kudus lagi? Para teolog, penafsir Alkitab ada yang berkata bahwa ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, apakah dia maha tahu, maha kuasa? Dan kemudian para teolog itu berkata, tidak. Yesus tidak maha tahu. Yesus tidak maha kuasa. Karena itulah dia perlu Roh Kudus. Dan itu kemudian menjadi teladan buat kita. Kalau Yesus manusia sempurna itu membutuhkan Roh Kudus, siapa kita? Dan karena itulah Tuhan turun dengan Roh-Nya di dalam hidup kita. Saudara, ketika kalau Tuhan melakukan sampai dia turun ke atas muka bumi, pasti ada sesuatu yang besar. Segala hal dia ciptakan di surga, bukan? Dia cuma berfirman, dia cuma memerintahkan. Tetapi ada 2 kali dikatakan oleh Alkitab dia turun ke bumi. Tentunya ada sesuatu yang sangat urgent dan besar. Sehingga Allah harus turun ke muka bumi sendiri. Yang pertama adalah ketika Yesus menjadi manusia dan lahir di Bethlehem untuk menebus kita. Dan yang kedua adalah ketika Roh-Nya turun dari surga ke atas kita semuanya. Kalau tidak ada kepentingan besar, Tuhan tidak akan lakukan itu. Karena itulah ketika Tuhan turun dengan Roh Kudus-Nya, kita ngerti. Ada sesuatu yang sangat mendesak dan penting dan besar. Kita butuh Roh Kudus. Sehingga kemudian Allah turun di dalam Roh-Nya untuk memenuhi kehidupan kita semua. Lalu apa sih sebenarnya pentingnya Roh Kudus? Apa sebenarnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita? Mari kita melihat. Yang pertama adalah Roh Kudus itu yang membuat kita percaya kepada Kristus. Kita semua bukan orang baik atau orang yang lebih baik daripada orang-orang di luar. Kita ada di sini karena anugerah dan Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Dia. Kita itu begitu lumpuh. Sampai untuk percaya kepada Kristus pun kita butuh Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak bisa percaya. Begitu jauhnya manusia sudah terhilang. Sampai untuk percaya kepada Kristus pun kita sudah tidak mampu lagi. Kecuali Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Dan karena itulah Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita sekarang ada di tempat ini, kita perlu 2 hal yang kita sadari. Yang pertama adalah roh kita itu berharga di mata Tuhan dan dikejarnya dengan penuh kecemburuan. Dan yang kedua adalah kalau kita ada di tempat ini, kita perlu sadar bahwa ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tanpa itu kita tidak akan ada di sini. Roh Kudus yang membuat kita percaya. Karena itu saudaraku, kalau ada hari ini yang masih belum menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, jangan keraskan hatimu, kata firman Tuhan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Roh yang membuat kita percaya kepada Yesus. Dengarkan itu. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan keraskan hati ketika Roh Kudus berbisik kepada kita untuk percaya kita orang yang sudah dipilih. Bukan kamu yang pilih aku, kata Yesus. Tidak mungkin dan tidak bisa. Tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Jadi apabila kita merasakan Roh-Nya menuntun kita untuk percaya kepada Kristus, jangan keraskan hatimu. Percaya kepada Dia. Terima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Jadi orang percaya. Itulah tujuannya Tuhan masuk dalam hidup kita.
Ya sekali lagi saudaraku, ketika kita berada di sini sekarang, dua hal kita tahu. Kita punya roh yang diinginkan Tuhan. Dan yang kedua adalah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Hari ini. Haleluya. Roh itu ada di dalam hidup kita. Sadar ataupun tidak, roh itu ada dalam hidup kita. Buktinya kita ada di sini. Dan selanjutnya saudaraku, yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita adalah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Seperti dulu ada roh perbudakan yang membuat kita takut. Tetapi sekarang kita telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh Kudus kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh Roh Kudus itulah kita berseru ya Aba dan memanggil dia Bapa. Roh Kudus yang mengajar kita, menyadarkan kita, menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Dan roh itu mengajar kita menyadari bahwa dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Roh Kudus yang berbuat itu dalam hidup kita. Saudaraku, pernah punya bayi kan? Beberapa yang sudah punya anak, saudaraku yang sudah punya anak pernah punya bayi kan? Dan ketika punya bayi itu mulai menangis. Gitu. Dan kemudian setelah beberapa lama suaranya berbeda. Saya katakan suara, bukan dia berkata-kata, dia cuma bersuara kan. Dia cuma bersuara begitu. Tapi kemudian maminya, papinya itu ngajar, mama. Siapa yang pernah lakukan itu? Mama. Bapaknya gak mau kalah. Papa. Dan memang kata-kata yang pertama yang biasanya diucapkan oleh seorang bayi adalah mama. Dan ketika mendengar kata mama itu, apa reaksi si mama? Walah, itu dia bersaksi kepada semua tetangga, bukan? Dipanggil mama, senang sekali dipanggil mama. Walaupun mungkin anaknya belum ngerti apa kata mama gitu kan. Tetapi senangnya hati seorang ibu mendengar anaknya panggil dia mama. Si papa iri. Jangan mama doang dong, papa. Begitu indah ketika seorang anak memanggil papa. Sudah ngerti maksudnya? Kenapa Roh Kudus itu mengajar kita berseru ya Aba, ya Bapa. Seakan-akan dia Allah Tuhan. Roh Kudus itu berkata, kamu ini anakku. Panggil Bapa, panggil papi, panggil mami. Roh Kudus menyelamatkan kita, membuat kita percaya. Dan Roh Kudus juga membuat kita sadar, aku ini anak Bapa. Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhanku. Dia adalah Bapa kita. Roh Kudus itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan selanjutnya Roh Kudus itu juga memeteraikan hidup kita sebagai milik Tuhan. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu adalah meterai bahwa kamu milik Tuhan, milik Allah. Kita tahu setiap kali ada meterai, kepentingannya bukan untuk si pembuat meterai. Tetapi ada pihak lain sebagai kekuatan hukum yang tidak bisa dibantah di atas meterai. Kok hari tahulah. Ya, dengan adanya meterai itu saudaraku, tidak ada gugatan dari pihak lain. Demikian juga Tuhan ketika memeteraikan kita, kita adalah milik Allah dan tidak bisa digugat oleh pihak manapun. Roh Kudus adalah meterai dalam hidup kita. Wow. Dan saudaraku, makhluk semuanya akan tahu bahwa kita adalah milik Allah. Ketika mereka melihat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Pernah ingat kan ketika seorang yang kesurupan melihat Yesus datang. Dan orang ini langsung kenal
Aku tahu siapa engkau. Oh, keren. Jadi saudaraku, demikian juga dalam hidup kita ada materai Roh Kudus ini loh. Jadi tidak perlu takut pergi ke WC tengah malam. Ada materai. Dan kalau ada pun dia di sana. Maksudnya dia siapa tahu kan? Ketika ada dia pun di sana. Ketika pasang rok, what is pasang rok? Dan ketika ketemu dia, maka dia akan berkata, aku tahu siapa engkau. Engkau adalah milik Allah. Dari mana kau tahu? Materai yang ada di dalam dirimu, Roh Kudus. Kita adalah milik Allah. Karena saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Cap kepemilikan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saudaraku, sekali lagi, ketika kita ada di sini, satu hal kita harus yakin, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan itu adalah materai kepemilikan Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Kita semua adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan selanjutnya apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita? Roh Kudus itu bukan cuma pasif seperti itu, tapi Roh Kudus juga aktif memimpin hidup kita. Memimpin kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, siapa? Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh itu. Kalau Tuhan berkata dipimpin oleh roh, artinya Allah pasti memimpin. Dan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus itu. Dia menuntun kepada seluruh kebenaran. Dan Alkitab mengatakan berilah dirimu dipimpin oleh roh. Bukan cuma bangga karena punya Roh Kudus. Bukan cuma yakin karena punya Roh Kudus. Tapi berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa dikatakan berilah? Sebab Roh Kudus tidak maksa, saudara. Roh Kudus itu tidak memaksa kita mau menolak, kita mau tidak peduli, bisa. Tidak seperti ketika iblis merasuki seseorang. Dipaksanya orang itu, dikendalikannya, dikuasainya orang itu. Sampai orang itu tidak sadar dengan dirinya. Roh Kudus tidak demikian. Roh Kudus ngajar kita supaya dari diri kita sendiri, kita memiliki kebaikan itu. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Miliki satu keinginan untuk dipimpin dan taat kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu pasti memimpin kok. Pasti memimpin. Dengan cara apa? Dengan cara dia mungkin mengingatkan kepada Alkitab yang pernah kita dengar atau kita renungkan atau kita pelajari atau kita baca di gedor. Ya, cucu paling senang dengan gedor. Ya, karena itulah kita perlu renungan firman. Bukan soal gedornya, bukan. Bukan soal itu. Tetapi ada sesuatu yang akan menjadi dasar Roh Kudus memimpin kita. Diingatkan kepada kebenaran. Ketika kita khawatir, kita tiba-tiba ingat. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ayatnya di mana? Poho alamatna teu nanao. Yang penting kita tahu, Tuhan pernah berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Ketika kita takut, kita diingatkan lagi firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita mengalami masalah, kita masih ingat Tuhan menyertai hidup kita. Diingatkan oleh Roh Kudus, Tuhan itu pasti memimpin. Ketika kita ingin serakah, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kembali hidup kita. Roh Kudus pasti memimpin, pasti memimpin. Pernah dengar suara Roh Kudus? Kalau belum pernah, bukan berarti dia tidak berbicara, tetapi mungkin kita yang tidak mendengar. Iya dong. Karena dia memimpin, karena dia roh, nggak mungkin dia diam.
Dia pasti berbicara. Dalam segala hal. Ketika ada masalah datang, ketika ada kekhawatiran, ketika ada godaan, apapun Roh pasti berbicara dalam hidup kita. Tidak mungkin dia tidak berbicara. Tetapi kita mungkin yang kurang dengar. Kurang mampu mendengar ketika Roh Kudus itu berbicara. Saudaraku, mungkin satu kali kita mendengar bisikan hati. Dan kita berpikir, ini Roh Kudus atau bukan sih? Saudaraku, kalau satu kali kita kemudian terpikir untuk berbuat tidak baik kepada seseorang. Tiba-tiba ada suara hati berkata, jangan lakukan itu. Itu siapa? Diri kita sudah jelas pengen. Tapi kemudian ada bisikan yang berlawanan dengan itu. Pasti bukan kita. Itu adalah Roh Kudus yang menuntun kita. Dan disitulah Alkitab berkata, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Taat kepada pimpinannya. Taat kepada pimpinannya. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Dan kemudian bagaimana supaya kita memiliki hati yang peka terhadap pimpinan Roh. Tidak ada hal lain. Dekat dengan Dia. Intim dengan Tuhan. Kalau kita jauh kita gak bisa dengar. Kita harus dekat dengan Tuhan, kita intim dan kita taat, kita nurut kepada Tuhan. Maka kita akan memiliki hati yang peka, dengar ketika Roh Kudus menuntun hidup kita. Perlu kepekaan, perlu kedekatan, keintiman. Bagaimana caranya intim kepada Tuhan? Baca Alkitab, merenungkan, berdoa. Satu hal yang sangat luar biasa adalah hidup dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Hidup menyembah itu membuat roh kita itu menjadi peka terhadap roh Tuhan. Benar. Hidup dalam penyembahan, dalam puji-pujian, penyembahan pribadi di rumah. Dan itu membuat hati kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Intim dengan Tuhan. Mulai menyembah, mulai bermazmur. Memiliki hubungan yang dalam dengan Roh Kudus. Dan itu membuat hati kita peka. Ketika ada bisikan Roh Kudus, kita dengar. Kalau selama ini kita mungkin kurang bisa mendengar. Ada beberapa hal. Mungkin kita kurang intim dengan Roh Kudus. Dan suara-suara dunia ini lebih riuh rendah di telinga kita. Daripada mendengar suara Roh. Miliki keintiman. Ketika bangun jam 2 pagi tidak bisa tidur. Udahlah, gak usah mikir yang lain-lain. Datang kepada Tuhan. Mulai berbicara dengan Roh Kudus. Mulai menyembah. Mulai berdiam diri dalam doa dan dengar suara Tuhan. Berbicara apa dalam hidup kita? Belajar. Belajar dengar, diam. Ketika berdoa jangan rurusuhan. Amin, sudah. Hutang geus lunas. Gitu. Udah doa, langsung tidur. Geus doa. Gitu. Bukan begitu, sudah. Tetapi memiliki satu keintiman dengan Tuhan. Berikan waktu dan kesempatan Dia mulai berbicara. Dan kita mulai belajar dengar dengan kepekaan. Wah. Tuhan memimpin kehidupan kita. Miliki kepekaan. Dan kemudian juga hasil dari keintiman dan taat kepada Tuhan adalah keinginan daging. Itu akan semakin rendah. Semakin sirna, semakin hilang. Keinginan daging. Saudara, kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan. Satu tandanya adalah, coba kita lihat. Keinginan daging kita makin kuat. Benar gak saudara? Kita lupa. Keserakahan, kedengkian, hawa nafsu. Karena kita kurang dekat dengan Tuhan. Jadi lupa kedagingan yang semakin kuat menguasai hidup kita. Karena itu kita perlu intim dengan Tuhan, perlu intim dengan Roh Kudus. Dan kemudian dengan intim dengan Roh Kudus juga adalah buah roh yang tadi itu, yang indah-indah itu akan semakin nyata, akan semakin pulih dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan itu akan semakin nyata dalam hidup kita, saudaraku. Ketika kita intim dengan Tuhan.
Buah roh itu hasil dari ketaatan, hidup dalam kebenaran dan keintiman dengan Tuhan. Maka ketika hidup dalam kebenaran, buah roh itu otomatis keluar. Ada orang mungkin berkata, aduh saya mau kurang buah roh kesabaran, belajar sabar belajar sabar belajar sabar. Saudaraku, kedagingan tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan melawannya. Gak bisa. Kita hanya hidup di dalam Roh Kudus. Kemudian buah roh kesabaran itu keluar dari diri kita dengan sendirinya. Ketika roh kita dipulihkan dan dikuduskan, maka potensi buah roh itu muncul kembali. Buah roh itu bukan hilang sama sekali, tetapi tertindas oleh keinginan daging. Tapi ketika kita hidup intim dengan Roh Kudus, maka kemudian keinginan daging mulai sirna dan buah roh itu mulai berkuasa lagi, nyata lagi dalam hidup kita. Dan itu sebuah proses penundukan diri dan kemudian buah roh itu akan timbul dengan sendirinya. Buah roh apa saja? Saudara hafal buah roh? Ada berapa katanya? Ada 9 katanya ya. Ada juga yang ngomong buah roh itu cuma 1. Tapi paket. Jadi dalam buah roh itu ada 9 bagian. Jadi tidak mungkin saya mau punya roh kesabaran tapi tidak punya roh penguasaan diri. Tidak mungkin. Karena buah roh itu 1 tetapi di dalamnya itu ada 9 bahan paket. Jadi seperti saudaraku makan ayam goreng. Makan ayam goreng dikasih tahu kan, dikasih tahu. Bahannya adalah ini, lada, serai, salam, noni. Itu dikasih tahu kepada kita. Tapi justru kita bukan tukang masak. Pohodei, saudaraku. Tapi ketika kita makan, kita tidak tahu bahannya. Tidak tahu bahannya kan, lupa poho. Tapi kemudian ketika kita makan, rasanya tetap kita nikmati enggak? Tetap. Roh Kudus itu seperti itu. Mungkin Anda tidak hafal 9 buah roh. Tapi ketika intim dengan Tuhan, semuanya itu hadir dalam hidup kita. Amin. Dekat saja dengan Tuhan. Intim saja dengan Tuhan. Taat. Maka dengan sendirinya buah roh itu akan timbul dalam hati kita. Tidak perlu diusahakan. Saya mau pengen buah roh kesabaran. Nggak perlu. Bukan begitu caranya. Buah itu tumbuh dengan sendirinya. Yaitu ketika kita dekat dengan sumbernya. Kita ini cuma carang anggur. Dialah pokok anggur itu. Dekat dan kemudian kita berbuah. Dan itulah Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, kita dituntun semakin taat. Kedagingan akan semakin sirna. Buah roh akan semakin lebat dalam hidup kita. Wow, jadi Allah Tuhan ketika dia turun ke muka bumi, pasti dia mempunyai sesuatu yang sangat penting. Dan selanjutnya saudaraku, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita adalah memberi karunia dalam hidup orang percaya. Manusia banyak punya bakat, punya keahlian, punya kemampuan, nyanyi, kayak masak, kayak apapun, kepintaran otak, logika, semuanya. Semua manusia umum memiliki itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan karunia ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita adalah sesuatu yang jauh melampaui kemampuan seorang manusia. Dan ketika kita melihatnya, kita akan tahu dia bukan berasal dari manusia. Itulah karunia. Dan Roh Kudus memberikan karunia itu kepada orang percaya. Sesuatu yang jauh di luar kemampuan manusia. Dan karunia ini ditujukan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Buah roh itu kita nikmati bareng-bareng. Kita semua menikmati buah itu. Tetapi karunia sebenarnya ditujukan kepada pelayanan. Ditujukan kepada menjadi berkat untuk orang lain. Itulah karunia. Karunia diberikan dengan tujuan supaya kita bisa melayani orang. Supaya kita bisa meneguhkan orang lain. Dan kita menjadi berkat. Saudara, kita tahu kita ingin jadi berkat bukan? Pasti semua orang di dasar hatinya paling dalam. Dia ingin jadi berguna.
Dia ingin jadi berkat untuk orang lain dan Roh Kudus memberikan karunia itu supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan kemudian akan memuliakan nama Tuhan. Ketika satu kali ada mujizat terjadi di tengah jemaat, di tengah gereja Tuhan, dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang akan tahu ini bukan manusia, ini berasal dari Tuhan. Sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Wow, itu karunia. Tujuan Tuhan memberikan karunia melalui Roh Kudusnya. Saudaraku, please mengerti ini. Bisakah kita mengerti dan merasakan kerinduan Tuhan melalui karunia-karunia seperti ini? Kenapa dia berikan itu kepada kita? Tuhan mau supaya itu dinyatakan. Tuhan mau supaya itu menjadi berkat. Tuhan mau gereja Tuhan dibangun. Orang-orang bertambah kuat melihat Tuhan ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Wow. Apa saja karunia-karunia yang diberikan? Kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kata-kata dengan hikmat. Kata-kata dengan hikmat itu adalah kata-kata yang tepat pada waktunya. Ketika dia ngomong, wah benar wah si eta ngomong teh. Ketika ada orang susah, dia ngomong penghiburannya itu menguatkan dia. Ada satu kata-kata hikmat, kebijaksanaan, pemecahan masalah. Salomo itu bukan dari dirinya sendiri. Dia menjadi berhikmat dan bijaksana. Bukankah dia pernah minta itu kepada Tuhan? Saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan dari dirinya mereka. Mereka punya hikmat untuk memerintah. Daniel, Yusuf. Itu diberikan oleh rohnya. Sehingga kemudian Raja Kafir itu berkata bahwa roh Allah ada di dalam dirimu. Wow, hikmat. Dan kemudian juga ada pengetahuan, marifat. Bukan pengetahuan biologi, saudara, tapi marifat. Tadi saya bicara dengan Bu Luciana. Dan keningan Bu Lucy katanya ketika ada orang yang diurapi dengan karunia pengetahuan seperti itu. Ketika dia berbicara dengan seseorang. Orang ini rasakan ada karunia marifat dalam dirinya. Orang ini bohong. Iya, orang ini diikat oleh roh tertentu. Ada marifat yang kuat. Orang ini kepahitan. Itu karunia dan itu digunakan untuk membangun jemaat. Dahsyat. Ketika orang marah, ketika orang berpikir tidak benar, dia bisa rasakan itu. Itu karunia pengetahuan. Kemudian memberikan karunia iman. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Yang kita sebagai orang lain memikir, si eta wanian. Tapi karunia iman itu diberikan kepada dirinya. Karunia untuk menyembuhkan. Kemudian karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia untuk bernubuat. Kemudian karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kemudian karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara, saya ingin tanya satu pertanyaan. Coba tolong diselidiki. Mana karunia yang paling tidak penting? Mual wani itu. Karena kita tahu semua itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kemudian selanjutnya ada yang berkata atau ada pemikiran. Saudaraku, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Apakah Yesus melakukan semuanya? Mengalami semua setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus? Apakah dia berkata-kata dengan hikmat? Ya. Apakah dia berkata dengan pengetahuan? Ya, ketika orang Farisi itu berkata, ngomongkan dengan orang berdosa, Yesus tahu. Dan kemudian apakah Yesus memiliki iman? Ya. Apakah Yesus menyembuhkan? Banyak. Apakah Yesus mengadakan mujizat? Ya. Apakah Yesus bernubuat? Benar. Apakah Yesus membeda-bedakan macam roh? Ya. Apakah Yesus berbahasa roh? Dan ini menjadi alasan banyak orang. Bahwa ini adalah karunia yang tidak perlu karena Yesus sendiri tidak berbahasa roh. Saudaraku, Tuhan itu tidak mungkin memberikan kepada kita yang kita tidak butuhkan. Tidak ada hal yang lebih atau kurang dari semua
karunia itu semua setara penting, semua setara. Yesus tidak dicatat dia berbahasa roh. Tapi secara pribadi siapa tahu. Karena yang dicatat itu adalah ketika dia berhadapan dengan orang, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam, nggak tahu. Tapi satu hal juga mungkin adalah, karena waktu itu gereja belum lahir. Dan karunia itu diberikan adalah untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Berbahasa roh. Dan bahasa roh ini satu hal yang vital dan penting. Yang meneguhkan orang percaya. Alkitab berkata, siapa yang berbicara dengan bahasa roh, dia menguatkan dirinya sendiri. Siapa yang berbicara dengan bahasa roh, dia berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Siapa yang berbicara dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh, rohnya yang penurut yang baik itu, berdoa kepada Tuhan, bukan akal budinya. Saudara, pernah enggak? Satu kali saudara merasa gelisah, dan saudara ingin berdoa. Tetapi saudara tidak tahu apa yang harus saudara doakan. Ya, ada kegelisahan yang gak jelas. Kenapa ada apa ini? Aya naon, hati tengenah. Kan begitu saudara. Saudara mau doa apa? Roh adalah pelita Tuhan. Yang menyelidiki jauh ke dalam. Dan Alkitab bilang, roh manusia itu yang mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia itu. Roh yang disimpan Tuhan. Karena itulah mulai berbahasa roh. Dan ini tidak dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, logika, akal budi kita. Tidak sama sekali. Tapi roh yang murni itu yang berdoa dengan bahasa yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Dan Allah yang mengerti maksud dari roh itu. Karena roh itu adalah pelita Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku, ayo berdoa dengan bahasa roh. Belajar taat, belajar berhubungan dengan Tuhan. Mulai menyembah, mulai berbahasa roh. Dan itulah satu dasar yang kuat. Alkitab yang bilang itu. Jadi saudaraku, inilah kekuatan yang diberikan Tuhan, anugerah yang bukan kemampuan manusia. Tetapi adalah kemampuan Allah dan Roh Kudus itu memberikannya dalam hidup kita. Jadi karunia itu memang melampaui kekuatan manusia. Dan ini memang bukan perbuatan manusia. Bukan. Tapi perbuatan Allah. Bukan perbuatan manusia tapi perbuatan Allah. Ketika kita melayani, ketika kita main musik, memimpin pujian, khotbah, percaya akan kekuatan roh itu. Saudaraku, kalau benar, saya itu kalau ditelepon sama Cilusi udah deg-degan deh. Kokseng, engke bagian firman Tuhannya di tanggal sekieu bulan naun, aduh reuas saudaraku. Benar. 2 bulan, 3 bulan, aduh gelisah. Kudu ngomong naon, teu nyaho. Benar. Sampai benar-benar ketika mau khotbah pun deg-degan begini saudara. Saya cuma manusia. Yang saya berpikir pantas Tuhan saya ngomong hal yang terlalu tinggi gak pantas. Siapa saya? Dan saya berdoa Tuhan tolong bukan saya lah. Bukan saya. Dan Tuhan sampai Tuhan kemudian berbisik dalam hati saya. Oh Seng, nges lah pokoknya kamu ngomong urusan saya. Gitu loh. Kata Tuhan seperti itu. Karena itu adalah lebih daripada kekuatan manusia. Layani Tuhan. Dengan karunia yang ada. Alkitab berkata, Paulus satu kali berkata kepada Timotius, jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu. Supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan karena ini bukan pekerjaan kita, jadi kita tidak perlu sombong. Lain orang, naon sombong. Ya bangga saeutik memeurinan lah, nyanggeus lah. Da kumaha deui nya, ari jelema makan kitu, saudaraku. Manusia mah gitu, mimpin pujian, kemudian tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Aya bangga teu? Aya bangga, menang teu? Ulah itu menang. Geus lah.
Sebagai manusia ya oke lah. Ada sedikit kebanggaan. Menyembuhkan orang sakit. Beng. Cager. Sembuh. Ada bangga enggak? Ada. Pada sebenarnya lain maneh namanya gergen. Tetapi ada kebanggaan di sini. Oke lah. Sedikit kebanggaan oke lah. Tapi jangan jadi sombong. Ingat. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Tapi juga jangan takut jadinya. Karena ini pekerjaan Tuhan. Jangan sombong, tapi sebaliknya juga. Jangan menjadi takut dan takut gagal. Nggak perlu karena Tuhan yang berbuat kok. Tuhan yang melakukan itu. Jadi kita tidak perlu takut untuk gagal. Kumaha lamun teu cager. Nah memangnya kita yang menyembuhkan kan bukan. Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan menghargai ketaatan lebih daripada keberhasilan sebuah pelayanan. Kita doakan, sembuh. Ingat, yang Tuhan hargai bukan kesembuhannya, tapi ketaatan kita ketika kita melakukannya. Karena kesembuhan bukan punya kita, tetapi ketaatan adalah keputusan kita. Dan karena itu saudara, Roh Kudus menolong dan memimpin kehidupan kita. Oke Fit, boleh mulai Fit. Dan kita perlu tahu satu hal yang terutama, yaitu 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Dalam kesemuanya itu, jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekali lagi, semua karunia itu diberikan Tuhan dan Tuhan mau supaya kita mengalami semuanya. Tetapi hal yang lebih besar daripada itu, jika kalau kita tidak punya kasih, kita tidak berguna sama sekali. Lakukan pelayanan dengan kasih. Betapapun hebatnya kita, tanpa kasih, aku ini cuma kosong doang. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia mempermuliakan namanya di antara murid-muridnya. Kan Alkitab bilang begitu. Tapi tahukah saudara, ketika Allah mengosongkan dirinya, kemudian menjadi seorang manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada kita, dicurahkan kepada gereja Tuhan untuk mengalami hal-hal yang baik, indah, dan sempurna dalam hidup kita. Roh Kudus ada di sini.